Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perang Salib. Dengan anggota saya sendiri, Uus Habitu Zahro, NIM 2041912041. Dan saya Usagi Dwi Saputri, NIM 204191242. Kemudian, presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sebab terjadinya perang salib? Yang pertama, faktor agama. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintahan Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal bisa dikatakan bahwa umat Kristiani sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem menyempurnakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. Bani Saljuk telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempersulit dan bahkan menganiaya umat Kristiani yang akan berziarah ke Yerusalem. Kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Kristiani ini terdengar sampai ke Eropa. Rakyat Eropa menjadi gempar, gusar, dan bersedih hati dalam peristiwa ini menumbuhkan semangat keagamaan dan loyalitas terhadap sesama umat Kristiani untuk memberikan perlindungan dan pembelaan. Mereka bergerak bersama untuk menuntut balas atas perampasan kemerdekaan dalam menjalankan ajaran agama mereka. Visi mereka satu, yaitu tersebut Baitul Maqdis dari genggaman kaum muslimin atau Bani Saljuk dengan keyakinan bila berziarah ke tanah suci mendapat pahala yang besar. Dan mereka juga yakin memerdekakan Yerusalem dari kekuasaan kaum muslimin jauh lebih besar pahalanya. Yang kedua, adanya faktor politik. Posisi-posisi di sekitar Asia Kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam atau Bani Saljuk. Untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel, untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius, penguasa Byzantium atau Konstantinopel, tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik ke Keuskupan Agung di Roma. Pihak Keuskupan Agung sendiri menyambut baik kerjasama ini karena mereka juga berkewajiban membela kepentingan agama. Selain itu, sesungguhnya kepentingan politik bagi keuskupan juga sangat menggiurkan. Karena itulah, mulailah pihak keuskupan mengatur rencana kerja perebutan kembali Baitul Maqdis. Tetapi anehnya, agenda mereka diawali dengan propaganda perang suci atau perang demi membela agama yang didengung-dengungkan Paus Urbanus II. Tidak lebih dari merealisasikan ambisi politiknya untuk menguasai sebagian daerah yang dikuasai Islam. Karena sesungguhnya kunci dari persoalan ini adalah Bani Saljuk menguasai Baitul Maqdis dengan menerapkan kebijakan yang menyulitkan umat Kristiani untuk beribadah ke sana. Dengan demikian, sejatinya tema propaganda atau kampanye perang suci Paus adalah pembebasan Baitul Maqdis, bukan perang suci ke dunia Islam. Yang ketiga, adanya faktor ekonomi. Adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentra perdagangan Barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur melalui Laut Merah. Faktor ekonomi jugalah yang memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan karena mereka seringkali mendapat tekanan dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya dan kerajaan dan gereja. Sehingga ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan mendapat kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila dapat memenangkan peperangan
Di samping itu, mereka berharap akan mendapatkan keuntungan ekonomi di daerah-daerah yang ditaklukkan dari tangan Islam. Motivasi-motivasi tersebut menyebabkan masyarakat kelas rendahan di Eropa menyambut seruan perang salib secara spontan dengan berbondong-bondong melibatkan diri dalam peperangan. Selanjutnya, proses berlangsungnya perang salib. Nah, yang pertama, periode pertama pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Seruan perang salib yang menggoncang dunia merupakan hasil dari kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang penginjil bernama Petrus Amin. Petrus Amin sangat gencar dan aktif melakukan kampanye dan boleh dikatakan kampanyenya sukses mengangkat emosi keagamaan masyarakat Eropa. Hasil kerja keras dari dua juru kampanye perang salib tersebut, perang salib yaitu Paus Urbanus II dan Petrus Amin, maka dimulai pada 1096 tepatnya musim semi. Berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Pasukan perang salib ini berkumpul di Konstantinopel. Dalam perjalanan mereka menuju Palestina melalui Asia Kecil, banyak pasukan bergabung, sehingga jumlah pasukan mencapai 300.000 orang. Selama sebulan kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni tahun 1097 Masehi. Setahun kemudian, pasukan salib dapat melumpuhkan Raha atau Edessa, Syria Utara hingga Antioquia 12 pada bulan Juni 1099. Bergerak lagi tentara salib melanjutkan penyerbuannya. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan sehingga mengepung kota suci ini. Akhirnya mereka berhasil menguasainya. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Di kota ini mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam, tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat. Selanjutnya, periode kedua pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Pada periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imad al-Din Zanki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Pada tahun 146 Masehi, Imad al-Din Zanki wafat, maka perjuangan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nur al-Din Zanki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antioquia dapat dikuasainya pada tahun 1149 Masehi. 2 tahun kemudian pasukan Islam merebut kembali kota di sekitar Edessa dan bahkan tentara Islam sempat menangkap Emir Edessa. Selanjutnya, pada tahun 1164 Masehi, Nur al-Din Zanki berhasil menaklukkan kota Antioquia dan menyandera Emir Bahemun III dan sekutunya Raiman III. Keduanya dibebaskan setelahnya membayar tebusan dalam jumlah besar. Dan yang terakhir periode ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Pada masa ini, skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir berdasarkan pertimbangan ekonomi.
bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan. Sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia sebelah timur, atau sekarang bisa disebut dengan Indonesia. Beberapa tahun setelah pasukan Salib berhasil menduduki Konstantinopel pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir, tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu terbang strategi untuk memasuki Mesir dalam tahun 1229 Masehi. Pada tahun 1229 Masehi, pimpinan tentara Salib Frederick mengadakan perundingan damai dengan Malik Al-Kamil, penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara Salib dan sebagai gantinya Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Nah, dan yang terakhir adalah dampak dari perang Salib tersebut. Yang pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium sehingga sanggup mengerem dan menghalang-halang penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. Seandainya kerajaan Bizantium goyah, maka besar peluang Bani Saljuk menaklukkan sebagian Eropa. Dan dampak yang kedua ialah pasukan Salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga orang Barat berdatangan ke timur untuk belajar dan menggali ilmu untuk kemudian mereka sebarluaskan di Eropa. Yang ketiga, manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum Salib ke Eropa. Sebagai bukti keinsafan mereka itu ialah perjalanan Marco Polo dalam mencari benua Amerika di abad ke-13 sebagai langkah awal dari perjalanan Columbus ke Amerika pada tahun 1492. Dan terakhir, kontrak perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Mesir dan Syria sangat besar, artinya bagi lintas perdagangan barat. Kekayaan kerajaan dan rakyat kian melimpah ruah. Keadaan seperti ini kian tahun bertambah pesat sehingga membuka jalan perdagangan sampai ke Tanjung Harapan, dan lama-kelamaan perdagangan dari kemajuan timur berpindah ke barat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selain faktor agama yang terjadi penyebab terjadinya perang salib, faktor lainnya tidak kalah pentingnya seperti ambisi, politik, dan ekonomi dari pembesar orang Kristiani dan para tentara salib. Perang yang berlangsung selama 2 abad lamanya dan kekalahan dan kemenangan silih berganti antara pasukan tentara salib dan tentara Islam. Perang salib menyebabkan banyak sekali kerugian bagi umat Islam maupun bagi para umat Kristiani. Perang salib membuat banyak kerugian dan juga sangat memberikan dampak yang negatif bagi dunia Islam karena menyebabkan terjadinya kemusnahan dan kehancuran fisik. Tapi bagi bangsa Eropa, perang salib banyak memberikan keuntungan bagi perkembangan peradaban dan budaya Eropa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.